biasa makan udang misalkan, aku tiba-tiba aku makan udang tuh gatal-gatal. Benjol gara-gara makan apa? Gak boleh makan telur. Gak boleh makan telur. Oh, berarti alergi ya? Berarti kalau kamu makan telur, apa yang terjadi di badan kamu? Oh, bintik-bintik, gatal nggak? Banyak lemak. Nah, itu namanya berarti siapa namanya? Itu berarti dia alergi telur ya? Apa yang kalian lakukan ketika kalian sakit? Kan udah berobat kemana? Meminta dukungan. Partai kali. Partai-partai. Meminta pertolongan siapa? Berarti ada yang pertama saya terpaksa di suatu liburan tadi. Lalu kalau misalkan kita mau sakit, kita butuh pertolongan dokter. Apa tidak boleh dominan kedua? Jadi kembali ke tempat kita. Coba dibuka di halaman 178. Soalnya ini tanah nih tanah. Kalau ini kita ini tanah lah. Itu di bawah. Nah, coba dibalik lagi, dibalik di halaman 108, balik lagi, dibalik ke sini, dibalik ke bab 8. Nah, ini bab 8 tulisannya, bab 8. Sehatlah ragaku. Adik-adik tahu nggak raga itu apa? Raga. Jiwa, raga. Aku harus sehat, jiwa dan raga. Nah, raga itu apa? Tahu nggak? Oke, ibu kasih tahu. Kalau yang penting-penting boleh ditulis ya. Sekarang tanggal berapa udah ya? Ini 18 Mei 2026. Bahasa Indonesia. Indonesia. Bab berapa? Bab 8. Apa judulnya? Ragaku. Boleh. Sambil dengarkan ya. Apa artinya raga? Raga. Raga bukan jiwa. Kak, aku harus sehat jiwa dan ragaku. Berarti apa? Luar dan dalam. Dalam dan luarku. Jadi, anak dengar. Raga adalah tubuh badan yang terlihat ya. Sehatlah ragaku. Ragaku. Raga artinya badan. Tubuh. Jadi sehatlah ragaku artinya sehatlah badanku. Oke, sekarang boleh di dalam buku ini kita ada teks yang namanya garuk-garuk. Silakan kalian baca. Ya baca dulu. Ya baca teks garuk-garuknya. Oh, ini garuk-garuk nih. Baca dulu, nanti ibu suruh baca satu-satu ya. Halaman 178. dari mulai bermain sampai
bacanya yang betul gitu. Misalkan, Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang kerupuk daripada belajar. Gitu ya. Makan dulu. Ya, ya dari sini dari Dul sampai selesai. Ya. Oke, Dede udah paham ya ceritanya tentang apa ini? Ya, jadi Ibu bacakan kembali ya. Pertama nih, bermain dan belajar di rumah kami itu menyenangkan. Kata siapa? Kata siapa itu? Kata siapa? Kami dulu. Rumahnya luas. Bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti terbebas dari keasin. Keasin itu namanya Fahmi ya. Yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Kidul tuh nggak suka mandi. Ya, selain terbebas dari keasin, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Makanya si Kidul suka datang ke situ ya. Suka makan ke situ. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan makanan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Apa tuh kerupuk tipisnya? Oke, yang isinya apa? Ada apanya? Rebon. Rebon itu apa rebon? Udang baby ya, udang kecil-kecil. Udang kecil itu namanya rebon, udang yang halus-halus. Nah, di sini ada kalimat yang percakapan. Dengarkan. Diam yang lain. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku. Jadi dia cuma gini sambil makan, sambil garuk-garuk. Ya, itu hanya meringis tangannya memegang rempeyek, yang kiri menggaruk tangan kanan, yang tangan kiri memegang rempeyek, lalu dipindahkan rempeyeknya, digaruk lagi tangan kanannya ya. Aduh, banyak nyamuk kata si Kidul. Ada nyamuk kan di situ? Nggak ada ya harusnya ya. Mana ada nyamuk kata Fahmi. Buktinya aku sama Sagoy baik-baik saja. Sagoy sama Fahmi. Makanya rajin-rajinlah kalau mandi. Kata temennya ya. Kapan dia terakhir mandi? Dia juga lupa. Ya, baca sampai selesai ya. Udah selesai bacanya? Akhirnya Sagoy kemana tuh? Akhirnya si Kidul kemana tuh? Oke, sekarang kita bahas cerita ini dengan kita berdiskusi kelas aja ya, berdiskusi kelas tanya jawab. Apakah ide pokok atau intisari dari cerita ini? Intisarinya, misalkan ini semua ringkasan dari cerita ini apa ya? Apa ini? Tahu? Ada yang tahu? Ide pokoknya adalah mandi sangat penting bagi kita untuk membersihkan tubuh dari kuman ya. Jadi kalau misalkan kita libur kita perlu mandinya. Kalau kita lagi libur sekolah kita mandi nggak di rumah? Kenapa kita harus mandi? Supaya badan kita bersih, terbebas dari ya betul. Selain mandi, selain membersihkan tubuh kita juga harus berada di lingkungan yang bersih. Kalau ada sampah diapain?
semuanya bagus, terbebas dari keasin. Satu lagi, banyak makanan juga ya. Makanya tidur suka. Mengapa tidur tidak suka mandi? Karena tahu. Kalian belum menyimak cerita berarti. Nah, karena tidur tuh bosan katanya gerakan mandi gitu-gitu aja. Ada dia gerakan mandi gitu-gitu aja. Benar ya? Ada yang tahu urutan mandi? Pakai tahu. Urutan mandi yang benar. Menyiram tubuh dengan air, lalu menggunakan sabun. Lalu diapain? Sabunnya diapain? Masuk ke badan lalu mencuci. Lalu apa lagi? Lalu sabunan tadi kan udah. Dibilas lagi lah, dibilas lagi. Ada nggak gerakan lain selain begitu? Apa? Makanya tidur tuh bosan katanya mandi, gerakannya gitu-gitu aja. Mungkin dia bisa mandi sambil nyanyi. Oke, pertanyaan selanjutnya jawab ya Putri, Putri jawab ya. Menurut Kidul, kalau libur sekolah tidak perlu mandi. Kalian setuju tidak? Mengapa? Nah, kamu jawab. Mengapa kamu tidak setuju? Mengapa kamu tidak setuju kalau libur tuh nggak usah mandi? Ayo sayang jawab. Boleh dibantu? Enggak dong, bukan. Jadi kan kamu nggak setuju kan? Kamu nggak setuju kalau libur itu nggak mandi. Nah, alasan kamu nggak setujunya kenapa? Gitu. Ya, karena kan badan menjadi kotor, banyak bakteri. Ya. Nah, tadi Kidul itu ya ternyata tadi Kidul itu Ibu lupa sampaikan. Tadi kan Kidul gatal-gatal kan, badannya merah-merah. Ternyata setelah dia ke dokter itu bukan karena tidak mandi, tapi karena dia alergi. Dia alergi karbon. Dia alergi karbon, makanya dia merah-merah. Tapi walaupun dia gatal-gatal karena alergi, dia tetap harus mandi kata dokter. Kenapa saya harus mandi? Kan saya gatal-gatalnya bukan karena mandi, bukan karena tidak mandi kan? Kalau misalkan dia gatal-gatal terus badan dia kotor akan menjadi apa? Infeksi, iritasi, sarang kuman, luka-lukanya akan menjadi lebih. Nah, contohnya nih, orang yang tidak mandi. Ya, jeng siapa tadi namanya Fahmi? Badannya jadi merah-merah ya, makanya merah-merah kan? Merah-merah. Nah, ini orang yang suka mandi dan orang yang tidak suka mandi. Ini yang nggak suka mandi ini jadi kalau orang yang suka mandi jadi sehat, dia jauh dari penyakit. Ya, terbebas dari kuman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Boleh siapa yang mau jawab? Saya lah. Apa yang disampaikan Dokter Tuti kepada Ibu? Ya, terus apa lagi? Kan banyak. Harus mandi, terus apa lagi? Ya, berarti alergi karena telur tadi udah. Mau apa lagi? Ya, karena udang alergi. Bukan karena tidak mandi ya. Ini udah seneng tuh. Ternyata gatal-gatal aku tuh bukan karena tidak mandi, tapi karena makan rebus. Padahal salah ya. Padahal tetap walaupun dia gatal-gatalnya
iritasi dan akan semakin parah. Ya. Oke, yang ke-8 pertanyaan terakhir. Adakah di antara kalian yang pernah mengalami alergi? Ya, siapa? Telur, oke. Alergi apa? Ingat kan? Tinggal apa? Ada yang pernah alergi? Tiduran? Tiduran? Ya, ya. Tiduran apa ya? Ya, oke. Kalau misalkan kalian udah tahu alergi, kalian kemana? Dokter, minta obat anti alergi. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih, badan kita harus tetap bersih, apalagi kalian dapat kosakata baru nih, alergi. Alergi itu apa sih alergi? Alergi itu apa? Bentar ya. Oke. Alergi. Alergi itu apa alergi? Keadaan tidak biasa pada badan kita. Ya kan? Keadaan yang tidak normal. Misalkan kita nggak pernah gatal-gatal, kok tiba-tiba jadi gatal-gatal ya. Keadaan yang tidak normal. Itu kan nyamuk. Kalau alergi itu kadang-kadang kita tidak tahu ya, tiba-tiba gatal-gatal, kirain digigit nyamuk atau kirain sendiri. Saya belum mandi, jadi nggak tahu. Ternyata alergi, keadaan tidak biasa pada tubuh kita. Ya, ternyata masih sinyali. Maka juga sinyal baik. Oke, adik-adik, sekarang kakak minta kalian berkelompok. Adik buku siapa ini yang kakak pinjam? Ayo kamu berempat ya, ke belakang ini, ke sini. Bertiganya, kamu yang ke sini. Hei, kakak mau ya itu kamu bertiga. Ya boleh ini ya, diisi kamu pakainya punya lihat. Bawahnya ada di buku ya. Nanti ada yang kelompok lagi ya. Maju untuk membacakan yang sudah kalian isi. Semuanya maju satu orang. Kamu ini siapa yang kita lagi ngomongin di sini? Siapa? Tahu nggak? Ya tadi. Tulis sama kelompoknya namanya. Ayo waktunya kita tulis lagi. Ya, ada yang mau bertanya? Ya? Kan satu. Oke, gini aja, kelompok 1, kelompok
ya. Bersih juga. Bersih.